Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita di channel Master Cuan, channel yang selalu berbagi informasi atau edukasi tentang saham. Sobat traders, kali ini kita akan mereview saham-saham yang potensial buat Selasa 12 Oktober 2021. Sebelum lanjut, jangan lupa tolong bantu di like, comment, share, dan subscribe agar channel Master Cuan selalu dapat berkembang dari hari ke hari. Oke sobat traders, kita langsung saja ya menganalisa satu persatu saham tersebut. Sebelum kita menganalisanya, kita akan mereview dulu indeks harga saham gabungan hari ini. Indeks harga saham gabungan hari ini ditutup melemah ya, di harga 6.459,6968. Ada mengalami penurunan sebesar 0,34% jika dibanding sehari sebelumnya. Candle yang terbentuk adalah short bullish ya, kalau kita lihat ini inverted hammer. Bukan short bullish, inverted hammer ya. Masih dalam tren yang naik ya. Kalau kita lihat ini setelah break di sini di 6274 terus melaju dan ini masih trennya naik. Kalau kita lihat ini kemungkinan bisa ya koreksi sehat lah. Ke 6402 juga bisa. Atau bisa juga langsung ya, kalau kita lihat polanya di sini 2 kali di sini setelah koreksi sehari dan naik lagi lanjut. Jadi ini potensi ke 6500 ya. Nah, high-nya tadi kalau kita lihat 6506,0918. Secara stokastik sudah berada di area jenuh ya. Sudah di atas ini kalau kita lihat. Antara 0 sampai 100 ya. Dan kalau kita tarik garis dari sini ya. Ini mengalami divergence ya, kalau kita lihat kan dia mengikuti dari sini ya. Ini kalau bisa kita lihat ini divergence. Ini ya. Sekarang kita menganalisa saham yang pertama. Saham yang pertama adalah BBKP. BBKP kalau kita lihat secara tren lain ini sideways, tapi 2 hari yang lalu atau hari Kamis ini sempat menguat ya di 5,744%, ditutup di 442. Tapi dari Jumat dengan Senin ini mengalami penurunan. Tadi ditutup mengalami pelemahan harga sebesar 3,21% atau ditutup di harga 422. Kalau kita lihat trennya ini masih tren satu ya. Kalau kita lihat teknikalnya juga masih fase rongsel, jadi masih fase distribusi. Dan kalau kita lihat secara stokastik ini sudah mengalami penurunan. Jadi kalau buat masuk lebih baik menunggu di harga 412. Jadi kita coba menunggu di level harga stokastik 16,31 ya, atau bisa juga di level 1. Artinya bisa kita menunggu harga di sini ya, di 404. Kalau secara broker summary kita lihat ya. Ini kalau kita perhatikan buat BBKP ini SA melakukan ini ya, akumulasi ya. SA akumulasi tapi banyak yang distribusi. Ada beberapa yang distribusi. Kalau kita lihat tadi PD jualan sebanyak 130.384 lot dengan nilai transaksinya total nilai penjualannya 5,6 miliar. Cuma YP melakukan pembelian, jadi pada saat PD menjual YP yang membeli. Kalau kita lihat ya, artinya ini distribusi. Kita lihat ini distribusi ya. Kita lihat tadi ini
PD, YP, YP, SA. Jadi YP bolak-balik masuk ya. Kalau kita lihat secara net, SA masih ada barang 109.800, YU juga masih ada barang. Jadi sama ya dengan ininya. Teknikalnya memang lagi distribusi. Kalau kita lihat secara ini, BBKP kalau kita lihat teknikalnya memang lagi fase penjualan untuk EMA-nya ya, eksponensialnya ya. Kalau SMA masih ini ya, masih SMA 5, SMA 10 itu masih baik. Ya, kalau kita lihat bandarmologinya, ini distribusi ya, yang time frame daily. Kita lihat. Ini kalau asing ada yang akumulasi juga ya, tapi nggak seberapa. Kalau kita lihat ini masih fase distribusi bandarmologinya. Jadi ini masih ini ya, menunggu berikutnya. Artinya masih wait and see lah, tunggu dulu, jangan masuk dulu. Next, saham Pura. Pura kalau kita perhatikan, ini ya, membentuk candle inverted hammer ya. Ini volume trading memang lebih banyak berbanding lurus dengan harga turun, volume trading penjual kemungkinan ini ya. Kalau kita lihat ini sama ya, fase distribusi juga. Kalau kita lihat ini strong sell, ini stokastiknya mengalami penurunan. Jadi ini masih wait and see, bisa jadi di bawah ke 50 ini ya untuk Pura. Next, saham Pegas. Pegas kalau kita lihat beberapa hari yang lalu sudah saya bahas bahwa ini Pegas masih fase sideways, kita bisa lihat di sini ya, ini masih fase sideways. Kalau kita lihat juga ini stokastiknya masih berada di area 80 sampai 100 ya untuk stokastiknya. Membentuk ini kalau kita lihat membentuk dead cross ya kalau kita lihat. Walaupun fase akumulasi, kalau kita lihat di sini teknikal fase akumulasi bisa kita cek untuk Pegas ini di broker summary. Di broker summary-nya bisa kita lihat Pegas ya. Kalau kita lihat ini Pegas sendiri secara broker summary kita lihat dulu ya yang value-nya. Ini yang menjual PD, yang beli BB. Ini tadi PD lagi akumulasi distribusi ya. Jadi PD YP sama CS tadi itu distribusi tapi ditampung sama BB MG YP. Jadi ini YP sama YP kembali melakukan pembelian yang YP menjual, MG yang membeli. Kemudian CS menjual, YP nampung. PD di sini menjual ditampung sama BB. Nah, sekarang kita lihat yang punya barang. Kita lihat BB masih ada 136.055 lot dengan nilai pembeliannya 20,2 miliar atau di harga rata-rata pembeliannya 1.482. Kalau kita lihat ini masih akumulasi ya kalau kita lihatnya. Akumulasi kecil ya kalau kita ini potensi sih sebenarnya naik ya. Nah, fase akumulasi. Tapi kalau kita lihat untuk ininya sendiri, stokastiknya kalau kita lihat ya, ini membentuk ini ya DC, tapi yang pendek ya, jadi ya potensi naik sini ada. Kesimpulannya potensi lanjut naik ada ya. Karena ini fase akumulasi ini dilihat sama ya tadi di broker summary. Next SMBR. SMBR kalau kita lihat ini, nah ini sini membentuk Gravestone Doji. Gravestone Doji
formasi 3 candle terakhir ini bisa dibilang formasi doji shooting star ya. Doji shooting ya. Doji morning star, maaf, doji morning star. Kalau kita lihat ini ditutup dengan candle inverted hammer ya. Kita lihat inverted hammer. Ini kalau kita lihat volume trading ini lebih banyak dari sehari sebelumnya, artinya ketika harganya juga naik, volume tradingnya juga meningkat ya. Dan terbentuk terbentuk garis golden cross untuk stokastiknya ya di area 58,38. Teknikal fase buy, jadi kemungkinan ini masih fase akumulasi ya. Dan ini mungkin memantul di sini kalau kita lihat ini ininya ya, garis ininya memantul di sini. Nah, ini bisa kita lihat kemungkinan ini naik ada, tapi mesti kita cek secara broker summary untuk pastinya ya. Jadi kita lihat di sini yang punya barang masih ada LG, GR, sama DR. Tapi nominalnya di bawah yang paling banyak LG ya, yang ini punya barang. Kita lihat ini fix fase akumulasi ya, tapi belum terlalu kuat, jadi ya istilahnya masih ini ya, kenaikannya itu mungkin 1-5% lah ya. Kita lihat tadi yang menjual ini YP, menjual YP membeli, jadi tukar-tukaran barang antara YP sama YP, CC sama CC, SQ sama LK tadi yang ini saling ini ya, tukar-tukaran barang, yang menjual dan yang menampung. Next, saham ABMM. ABMM kalau kita lihat ya, ini terbentuk candle doji ya di sini, melihat doji. Jadi ini kita juga mesti menunggu candle konfirmasi berikutnya, tapi fasenya fase akumulasi. Kalau kita lihat volume trading juga meningkat ya. Jadi volume trading lebih besar dari volume sehari sebelumnya. Ini masih golden cross, walaupun di area stokastik 40 sampai 80 ya. Kalau kita lihat ini 40 ya, ini 80. Ini berada di area sekitar 67,98. Jadi potensi lanjut naik sebenarnya ada kalau kita lihat berdasarkan ini ya, fase akumulasi, fase golden cross, dan teknikal juga mendukung. Ini kita lihat teknikalnya di sini ya, doji. Nah, kalau kita perhatikan ini fase distribusi sebenarnya. Jadi ini kita wajib curiga ya. ABMM curiga karena ini fasenya distribusi. Kalau secara broker summary ya, ini distribusi, tapi kalau secara teknikal ini akumulasi, ada buy. Jadi ini wajib kita curiga, jadi kita nggak boleh ini dulu ya. Wait and see kalau belum punya barang, tapi kalau yang punya barang di 1505 wajib ini ya, waspada juga, karena kalau kita lihat ini tadi ini agak mencurigakan ya. Memang ini kalau kita lihat teknikal masih potensi naik ada, fase teknikal juga masih akumulasi, dan kalau kita lihat dalam seminggu juga ada kenaikan, tapi ini gagal break. Ini pertanyaannya, ini gagal break, jadi kemungkinan di bawah turun ada, karena ini fase distribusi sebenarnya. Jadi kalau bisa keluar di 1505 yang punya harga 1505,
Kalau bisa keluar dulu, misalnya dibawa ke atas, ya siap-siap nyari potensi buat keluar karena ini kayaknya gagal break. Bisa jadi dibawa turun lagi, minimal sini lah ya. Ini agak mencurigakan ya, stokastik mendukung sebenarnya untuk naik, candlestick juga oke, technical juga mendukung untuk naik, tapi secara broker summary ini malah distribusi. Kita lihat dulu ya di sini. Kita cek dulu secara BlueStack. Secara data saham Indonesia kita cek. Nah, ini memang kalau kita lihat distribusi. Nah, ini distribusi ya. Ini potensi di bawah turun ini artinya kalau versi ini memang gagal break. Jadi yang punya barang kalau bisa keluar profit, biasanya kalau naik 1510 atau 1515 ya open sell aja, karena ini kemungkinan di bawah turun ada. Karena memang juga kalau dia sudah area ini, kalau untuk area stokastiknya sendiri sudah area tinggi ya, karena antara ini sudah masuk di area 67,98, jadi potensi di bawah turun ada. Bisa jadi kita menunggu di sini ya. Kalau kita lihat ini ya, kita tunggu di sini aja. Kita bisa menunggu di sini. Ini ya, bisa ditunggu di area sini. 56,58. Ini karena memang agak mencurigakan. Tampak dari luar naik, tapi ternyata secara bandermologi distribusi. Oke, next INKP. Kalau kita lihat INKP secara trend lain, INKP secara trend line kita lihat ini sudah ini ya, mantul di area support sini. Jadi ini sudah mantul di sini ya. Ini ya sudah mantul di 8.200. High yang ada di sini 8.150. Ini 8.150 ya. Nah, sini. Nah, ini kita lihat fase sideways. Ini juga agak mencurigakan karena sudah lumayan tinggi ya, area stokastiknya lumayan tinggi. Fasenya juga fase akumulasi. Untuk lebih pastinya kita cek di broker summary-nya ya. Ini broker summary-nya untuk INKP. Masih fase distribusi juga kalau kita lihat ya. Ini 6,9 YP termenjual di angka 7,2. Ya. Ini kalau kita lihat ya, INKP ini secara bandermologi distribusi ya. Tetapi kalau kita lihat bandarnya yang punya barang yang ZP itu di 8.656. Nah, kalau kita lihat secara teknikal, secara distribusi saham bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini INKP kalau kita lihat yang hariannya memang distribusi. Jadi top 5 broker itu distribusi, dan ini juga asing sendiri juga ada distribusi. Ada fase akumulasi di R10. Jadi ini IPEX sebenarnya fase distribusi. Intinya bagi rekan-rekan trader yang memang sudah profit, dan kalau memang ini bisa keluar ya keluar dulu lah. Karena ini gagal break juga.
atau bisa tunggu di ini lagi 8.250 ya. Kalau untuk harian, tapi kalau swing ini bisa ya, karena kalau kita lihat ini kan Dragonfly Doji. Kalau teknikal memang mengindikasikan ini masih lanjut naik, tapi kalau untuk harian scalping hariannya ini kurang bagus ya, karena ini kita mesti menunggu candle konfirmasi berikutnya. Karena sebenarnya sudah masuk, andaikan sudah masuk di 8.625 ya hold aja. 8.625 bisa lah hold ya kalau ini. Karena kalau untuk akumulasi harian memang mungkin di bawah turun, tapi potensi lanjut sebenarnya besar. Kalau secara teknikal, karena ini sudah break di sini ya di 8.150. Jadi kalau punya barang hold aja dulu bisa, tapi kalau belum ya janganlah, karena sulit masuknya ini. Atau kalau sudah untung ya, atau kalau sudah profit di ini ya taking profit dulu, nunggu di sini. Tapi sampai nunggu 8.200 naik kemungkinan ini, atau bisa juga naik ya. Sudah masuk hold aja, kesimpulannya hold lah ya. Ini tapi bagus kok. Next, saham berikutnya adalah Crush. Crush secara trendline kalau kita lihat ini retrace ya, setelah break di ini 525 dan sempat naik ke harga 555 high-nya. Ini gagal break kayaknya ya, kalau kita lihat di gagal break kemudian retrace di sini. Nah, candle yang terakhir yang terbentuk adalah, kalau kita perhatikan ini candle yang terakhir terbentuk adalah candle ya hanging man ya. Ini potensi naik sebenarnya setelah mantul di 525. Ini potensi pantulannya ada, tapi kalau secara stokastik ini malah turun kalau kita lihat ya. Jadi ada kontradiktif antara red candlestick dengan stokastik. Tapi untuk teknikal pasti buy, artinya pasti akumulasi. Kita lihat volume trading memang kurang lebih sama lah volume sehari sebelumnya. Ini kalau kita lihat ya stokastiknya ini malah terjadi pantulan DC. Kita lihat. Dan secara broker summary atau bandermologinya, lihat ya. Di sini ini broker summary-nya Crush. Kalau kita lihat netnya itu BK masih ada barang di harga 533 dengan nilai pembeliannya sebanyak 2,7 miliar dengan volume sebanyak 49.996. Jadi BK sama KK masih ada barang ya. Yang paling banyak ini BK. Kalau secara ini ya bandermologi, kita lihat dulu untuk Crush. Crush ini kita lihat fase akumulasi ya, sama dengan di sini tadi. Kalau kita lihat ini ya, buy di sini. Ini tadi teknikalnya buy dan ini ternyata sama ya, fase akumulasi. Itu Pak broker ya, kalau kita lihat ini fase akumulasi. Asing juga akumulasi. Teknikal di sini sama ya, ini fase akumulasi. Jadi Crush ini fase akumulasi ya, fase pembelian. Jadi sebenarnya potensial lah ya buat masuk di Crush ini. Kesimpulannya ini akan berbalik arah ya buat Crush ini. Next, saham JRPT. JRPT kalau kita lihat secara candlestick ini membentuk inverted hammer ya. Kalau kita candlenya inverted hammer, tadi break di 496 ya.
Karena ini dia close di harga 496, jadi high trend sebelumnya itu sama dengan close tadi ya. Cara volume trading kita lihat ini volumenya lebih besar dibanding volume besar sebelumnya. Nah ini secara stokastik ini mengalami head cross, tapi pasti teknikalnya pasti pembelian ya, berarti pasti akumulasi. Kalau kita lihat ini kemungkinan masih lanjut besar ada, tapi untuk lebih memastikannya kita mau pengen tahu karena ini tadi taking profit juga banyak ya. Kita lihat ini karena ditutup di close 496. Kalau kita lihat ini di sini malah di sini kan ini ya apa namanya ini sudah GC di sini. Ini kalau kita lihat dari sini mengalami kenaikan ya, potensi lanjut. Kalau kita lihat ininya ya, classic bullish divergence ya di sini. Ini MACD sudah oke ya mendukung untuk naik, cuman kontradiktif dengan stokastiknya ya. Stokastik malah mengatakan ini jenuh, jadi penurunan ya, antara penurunan. Tapi kalau secara kita bisa cek dulu di broker summary-nya ya. Ini RPT tadi memang akumulasi ya. Lagi distribusi ya. Kita lihat ini YP tadi yang melakukan penjualan 1,7 ya. Kita lihat. Ini YP tadi melakukan penjualan ya. 1,7 miliar 33.193 lot. Ditampung sama DX 1,2 miliar ya. 23.585 lot. Tapi di sini pasti akumulasi ya. Ini pasti akumulasi. Maaf, bukan. Pasti distribusi, maaf. Ini pasti distribusi ya kalau kita lihat. Karena tadi YP menjual ditampung sama DX. Kalau kita lihat yang punya barang ini DX masih ada ya di harga 499 ya. 499 masih ada barang ya DX 1,5 miliar. Ini sebenarnya antara stokastik dengan broker summary itu sejalan ya, pasti distribusi. Tapi antara MACD dengan technical trading view itu sejalan juga. Pembelian ya. Di wait and see kalau untuk JRPT ini potensi gagal break ada ya. Kita lihat, coba kita cek di sini JRPT. JRPT technical ini malah sebenarnya lucu akumulasi sebenarnya ya, pembelian. Kalau kita lihat benermologinya, ini lebih asing ada melakukan akumulasi net buy sell asing ya, NBSA, tapi top 5 broker melakukan distribusi. Jadi memang ini ada distribusi ya. Jadi ada yang melakukan pembelian dan ada yang melakukan ini. Jadi asing melakukan pembelian ya. Kalau kita lihat asing ini kalau kita lihat memang asing akan melakukan pembelian ya 1 miliar lebih.
Dia akumulasi ya, jadi yang akumulasi itu dia asing. Akumulasi asing, broker lokal mungkin ya atau domestik yang melakukan distribusi. Jadi itu ya. Jadi mengapa di sini MACD-nya mengatakan naik karena ternyata asing ada melakukan pembelian sama teknikal, dan kenapa stokastiknya mengatakan turun ternyata lokal melakukan. Next, saham berikutnya adalah Koko. Koko secara tren lain kita lihat ini retrace ya, setelah naik kemarin di harga 280 atau 13,80%, tadi ditutup melemah di harga 264 atau minus 5,71%, jadi mengalami penurunan ya tadi. Tren lain apa? Volume trading juga mengindikasikan bahwa ada penurunan ya dibanding volume saat sebelumnya ini. Ini menarik karena secara stokastik ini berpotensi membentuk dead cross di area antara ini ya 20 sama 40. Area stokastik 20-40 ya. Seperti ini. Secara stokastik ini dikasih mengalami penurunan, tapi kalau kita lihat MACD-nya justru ini ya. Histogram osilatornya malah mengalami kenaikan, dan ini berpotensi membentuk golden cross di sini. Jadi kita mesti, kalau ini wait and see ya, kalau posisi begini kita wait and see karena teknikalnya fase penjualan. Kalau kita lihat secara broker summary sih ini ya, Koko kalau kita lihat Koko ini fase distribusi. Kalau kita lihat ya, jadi kalau kita lihat broker summary-nya ini fase distribusi ya. Bisa kita lihat sini, EP menjual, EP membeli. Ini fase distribusi pada ini ya. Kalau kita lihat memang ini fase distribusi untuk broker summary-nya. Potensi di bawah turun ya. Kita lihat ini fase penjualan. Nah, fase penjualan ya, ini teknikal. Fase distribusi, tapi MACD menandakan ini masih naik ya. Artinya kita mesti wait and see lah, menunggu candle konfirmasi berikutnya baru kita bisa mengatakan masuk, karena kalau MACD ada potensi sebenarnya buat swing. Jadi menunggu ya, kesimpulannya kita mesti wait and see. Next, saham kayu. Kayu kalau kita lihat hari ini cukup bagus ya pergerakan kenaikan harganya. Ini kalau kita lihat ini membentuk long white body. Ini setelah mantul di sini ya, jadi sudah mantul di area support. Ini area support, pantulan area support ya, ini kita lihat nih di 60 ya untuk kayu. Nah, ini sudah terbentuk volume trading dulu, kita lihat ini cukup banyak kan volume tradingnya. Dan ini kalau kita lihat ini terbentuk garis golden cross, seharusnya masuknya dari kemarin, tapi bisa juga tadi di awal-awal masuk ya untuk kayu ini. Tapi potensi lanjut ada kalau kita lihat ini fase teknikal atau fase teknikalnya fase pemulihan. Kita bisa cek secara broker summary-nya. Untuk kayu ini kalau kita lihat kayu fase sama ya, akumulasi. Kita lihat saya ada akumulasi juga ya. Kalau kita lihat ini YP menjual, YP juga membeli, PD menjual, XT yang membeli kalau kita lihat, dan ya akumulasi lah ya kita lihat.
Ini pasti akumulasi ya kalau kita lihat ini saat, tapi yang punya barang sekarang CC sama YP terlalu banyak ya, cuma 1,5 miliar ya nilai nilai apa nilai barangnya, nilai harga barangnya. Jadi kalau kita lihat ini dulu ya, kalau untuk kayu ini potensi lanjut sih sebenarnya, walaupun teknikal sudah mendukung, broker summary nggak terlalu mendukung ya, artinya kalau bandar molo gini nggak terlalu banyak yang masuk. Malah tadi YP melakukan distribusi. Nah, memang kalau kita lihat ya, distribusi dari sini kita lihat ini sempat ke harga high-nya 74, kemudian ditutup di 68. Ini ada taking profit. Tapi potensi lanjut ada kalau kita lihat stokastik ya. Ini karena ini sudah mantul di sini. Jadi walaupun secara broker summary tidak ini ya, tidak mendukung, tapi teknikalnya justru mendukung. Jadi bisa masuk, bisa kita pantau ya untuk kayu ini. Potensi lanjut ada. Next, SRAJ. SRAJ kalau kita lihat ya, ini SRAJ sendiri kalau kita perhatikan ini sudah mantul di sini 224. Tapi kalau kita lihat stokastiknya malah akan mengalami penurunan walaupun sudah di bottom ya, atau dasar stokastik sudah di 5 antara 0 dengan 20 ya. Tapi masih membentuk golden cross. Jadi masih merah ya. Jadi potensi masih ini ya. Potensi masih melanjutkan satway-nya, kemungkinan bearish satway kalau kita lihat ya. Jadi ini juga pasti penjualan ya. Tip pasti penjualan ini berarti pasti distribusi kalau kita lihat. Jadi tunggu dulu lah, belum ya untuk SR aja, ini masih wait and see. Kita tunggu dan lihat dulu ya. Next saham berikutnya adalah Same. Same kalau kita lihat ini ya, ini mantul juga di support ya, karena ini pasti satway dalam 1 minggu kemarin ini pasti satway. Ya ini kalau kita lihat teknikal yang terbentuk, candlenya bullish bearish Marubozu ya, bearish Marubozu. Teknikalnya itu pasti penjualan. Di sini stokastiknya malah terbentuk GC, walaupun potensi pembalikan arah juga bisa saja ada, karena ini di area dasar ya, area bawah dari garis stokastik. Kalau MACD indikasi naik sebenarnya kalau kita lihat dari sini ya. Classic bullish divergence kalau kita lihat nih, ada potensi ke sana. Jadi buat swing oke. Ini bisa buat swing, tapi kita mesti menunggu dulu, jangan masuk dulu. Tunggu pantau besok, jika memang dia sudah bullish ya kita bisa masuk. Karena ini potensi lain potensi pembalikan arah sudah besar untuk saham. Next, saham real. Real kalau kita lihat ini sudah menyentuh level harga support juga ya. Isi 101 sudah pembalikan arah long white body ya, candle long white body. Jadi cukup dari setelah naik di sini gagal break, nah kemudian ini kemungkinan ini juga gagal break di support. Ini kan gagal break resist, ini kemungkinan gagal break support. Jadi potensi lanjut naik ada kalau kita lihat ya. Candle yang terakhir terbentuk long white body. Ini volume trading juga kurang lebih sama dengan kemarin, dan ini yang paling bagus stokastiknya kalau kita lihat membentuk ya. Kalau kita lihat ini golden cross di sini, walaupun masih lemah tetapi sudah di area 20 ya. Ya 20 13. Nah, ini teknikalnya netral. Bagusnya kita cek bandarmologinya dulu ya. Kalau untuk ini
saham ya, real. Real tadi ada berarti ada akumulasi ya kalau kita lihatnya. Ini ada akumulasi 1,6. YP tadi akumulasi ya, yang paling banyak YP. Dia membeli dari mana nih YP? YP membeli dari sama YP ya. YP tadi menjual, YP juga yang akumulasi. Jadi ini dia akumulasi sama YP ya. Jadi potensi naik ada. Untuk real ini ya, potensi balik arah sudah besar ya. Jadi real ini potensi naik ada ya, besar ya kalau kita lihat nih. Oke, next. Berikutnya Pura. Nah, Pura kalau kita lihat tadi membentuk candle ini long lead doji ya. Sebelumnya inverted hammer. Nah, ini fase sideways mencoba naik ya, break, tapi kayaknya ini gagal break juga kalau kita lihat. Volume trade-nya juga nggak terlalu banyak ya. Jadi memang wajar nggak mendukung untuk break di minimal di sini di high-nya 113. Karena kalau di sini kan cukup tinggi juga 124 ya. Urai, dan ini kalau secara teknikal sih bagus ya. Di sini sudah golden cross dan ini menguat ya, bisa potensi untuk break di sini di 113. Jadi ini fase pembelian atau fase akumulasi kalau kita lihat ya. Ini fase akumulasi. Ini fase akumulasi pembelian teknikalnya. Ini potensi naik ada, tinggal kita lihat candle konfirmasi berikutnya. Jika candle konfirmasi berikutnya mendukung, nah jika candle konfirmasi berikutnya bullish maka potensi lanjut, tapi kalau bearish maka potensi balik ke sini ke harga 94. Nah ini masih di area sideways. Ini masih gagal break di ini ya. Kalau kita lihat di ini 108 kemudian di 113. Jadi kalau stokastik sudah mendukung untuk masuk, jadi pantau lah besok bisa masuk ini kalau ini, karena potensi lanjut besar ya, walaupun dia gagal break tadi. Kalau kita cermati secara ini broker summary untuk Puro ini sendiri, ini sebenarnya tadi ada ini ya, akumulasi juga walaupun tidak terlalu banyak 251 ya. Tadi yang menjual YP juga yang membeli. Itu tukaran barang tadi ya, akumulasi. Walaupun yang ada akumulasi ya. Next saham berikutnya adalah SAMF. SAMF kalau kita lihat secara tren lain ini turun sih sebenarnya ya. Kita lihat ini. Jadi belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Ini masih mencoba ke ini ya. Ini kalau kita lihat ini yang terbentuk terakhir juga bullish marubos, volume trading juga kurang terlalu banyak ya kalau ini. Ini kayaknya kurang liquid ya kalau kita lihat. Ini kalau perhatikan ini stokastiknya juga dead cross walaupun di area ini ya 10,56 antara 0 dengan 20 ya, area bottom. Masih penjualan nih, penjualan kuat ya, strong sell. Masih lanjut kemungkinan turun ya. Untuk SMA MF ini kurang liquid kayaknya, kurang liquid ya. Buat next berikutnya saham NPGF ya. NPGF kalau kita perhatikan ini volume tradingnya lumayan banyak ya. Bentuk candle inverted hammer ya tadi kalau kita lihat. Nah ini paling cakep. Kita lihat dulu ini sudah mantul ya di sini, area sini. Jadi area pentulannya sini ya. Tepat di sini ya. Jadi ini sudah mantul di support sini. Nah, kita lihat ini stokastik golden cross ya di area 0,5
2,91, jadi era bottom juga ya. Cuma teknikal masih pasif penjualan ya. Kalau kita cek secara broker summary, ini kita lihat secara broker summary ini akumulasi ya. Kalau kita lihat sebenarnya ini ada melakukan penjualan, tapi ini ada pembelian. YP melakukan pembelian. Ini potensi lanjut naik ya, lanjutkan kenaikannya di ini untuk NPGF ini. Kesimpulannya ini potensi lanjut ya, karena ini membentuk juga bullish Maroko bullishnya Jalving. Walaupun ini pasif penjualan memang karena ini pasif penurunan ya. Next, saham Toys. Toys kalau kita lihat ini di sini ya, candle inverted hammer, volume trading ini kita lihat ya, ini kurang lebih sama dengan volume kemarin. Nah, ini yang paling menarik, terbentuk garis golden cross di area 13,43 ini sudah ada dasar ya, dan teknikalnya sih netral, artinya pembelian dan penjualan itu kurang lebih sama. Jadi kalau kita lihat ini kan pasti sideway yang mulai mengalami pembalikan arah, jadi bullish sideway ya. So kita cek secara ini ya, broker summary. Terus kalau kita lihat ini tadi akumulasi YP ya, masih akumulasi juga. Walaupun akumulasinya tidak terlalu banyak, tapi ya inilah. Ini kenaikannya juga ya nggak terlalu, persentase kenaikannya nggak terlalu tinggi lah ya. Jadi ini potensi lanjut ya, pun nggak terlalu melompat jauh gitu ya. Halo. Jadi sekali lagi Toys ini ya bolehlah kita pantau 2-4% bisa lah. Next, SMGR. SMGR kalau kita lihat walaupun mantul di area support sini ya, ini di 7.875, ini tadi close-nya itu di 7.875 ya. Jadi mengalami penurunan sebesar 2,48%. Jadi ada pelemahan ya, pelemahan kenaikan harga saham untuk SMGR ini. Kalau kita lihat memang volume trading juga ya, kita lihat histogramnya ini ya, pelan-pelan turun ya. Jadi potensi masih bawah lanjut. Kalau kita lihat ini juga ya, ini terbentuk head cross, ini kuat ya, walaupun di area 20 area dasar ya, tapi tetap masih lanjut karena ini potensi masih dibawa turun ke sini. Apalagi ini kalau kita lihat penjualannya kuat, jadi masih pasti distribusi ya, pasti distribusi. Kalau kita cek secara broker summary broksumnya bisa kita cek juga ya, SMGR. Nah ini pasti distribusi ya, ini kalau kita lihat ini tadi 23,622. Jadi CC kalau kita lihat yang beli jual itu siapa? CC menjual, YP yang tampung. Ini CC tadi distribusi ya, kita lihat ini pasti distribusi, masih potensi di bawah turun ya untuk SMGR ini. Next, saham kopi. Kopi kalau kita lihat ini cukup tinggi ya, kayaknya arah tadi nih 25,00% ya, betul arah. Volume trading sedikit ya, volume trading sedikit, kurang liquid dan masih strong buy ya. Jadi kemungkinan kalaupun naik besok naik ya, tapi ada lompatan. Karena kalau stokastik kita lihat ini justru betul-betul kuat ya, strong ya, mengalami kenaikan. Cuman ya kita data bisa dapat di harga berapa ya, ikuti aja open market ya, kita lihat pergerakan kopi.
kira dia open di harga berapa ya, bisa masuk 1 detik di harga opennya, atau bisa juga ketika bersamaan harga sahamnya lagi berjalan ya, karena ini sulit kita prediksi dia open di harga berapa. Next, saham PANI. Nah ini PANI juga sama ya, ini kayaknya kalau nggak salah ini ya juga arah, jadi masih lanjut ini ya, selanjutnya juga masih kuat. Jadi kalau kita lihat teknik pembeliannya masih strong ya. Ini terbentuk candle ini yang menarik, hammer ya, candle hammer. Tapi sudah ada patahan di sini ya. Volume trading memang lebih banyak ya, tapi di sini sudah ada patahan, walaupun di sini kan GC, di sini patahan, berarti tinggal menunggu dead crossnya aja, potensi di bawah turun ada ini ya untuk Kopani. Next, saham berikutnya adalah Rans. Nah ini sama ya, Rans juga belum ada kesempatan tanda-tanda pembalikan arah. Di sini malah terbentuk dead cross. Ini masih pasif penjualan, candle bullish Maroboso. Belum ada tanda-tanda pembalikan arah ya untuk Rans ini. Next, saham WMUU. WMUU tempo hari sudah bisa kita bahas juga ya, bahwa membentuk pola ini ya, triangle ya. Ini kemudian ternyata dia break, tapi gagal break di sini, di area sini ya. Gagal break di 186. Ini mantul kembali. Ini potensi masih ini ya, bisa jadi pembalikan area juga ada. Tapi stokastik malah membentuk DSC, dead cross, tapi ini di area tengah-tengah ya. Di area antara 40-80, jadi masih 50-50 sini antara, bisa saja walaupun di sini dead cross tapi singkat ya. Nah kalau kita lihat technical chartnya ini membentuk candle hanging man, dan technical masih pasif pembelian, artinya masih pasif akumulasi ya. Kalau kita lihat, memang kalau kita lihat apalagi kalau kita lihat volume trading juga sedikit ya, lebih kecil dibanding volume sehari sebelumnya. Jadi harga turun, volume trading juga ikut menurun. Ini indikasi mungkin bisa saja berbalik arah, tapi untuk pastinya ya lihat dulu besok, jangan main HKK aja. Lihat dulu besok, kali aja dibawa ke harga 165 kan repot juga. Kalau bullish ya bisa masuk. Jadi pantau aja, ini pantau ketat buat WMUU. Nah potensi lanjut besar juga ada, tapi potensi turunnya juga ada karena kalau kita lihat stokastiknya dead cross ya. Tapi candlenya malah hangman, dan teknikalnya malah pasif pembelian ya. Next, saham CAK. CAK kalau kita perhatikan ini sudah trace sudah mantul di area support sini di 84 sampai ya 82, 84, 82. Ini sudah mantulannya sini ya. Ini pasti satu lah ya, kemungkinan bisa jadi pasti satu dulu lah ya. Kalau kita lihat ini candle yang terbentuk inverted hammer, volume trading memang ya kita lebih banyak daripada aset. Ini kalau kita lihat pasif pembelian, pasif akumulasi, tapi ini kalau kita lihat ini masih satu sekitar sini aja ya, sekitar ini ya 91 sampai 98, jadi sekitar itu aja dulu kalau kita lihat. Jadi mungkin pasti satu ya. Kalau mau masuk bisa masuk di harga bawah untuk CAK ini, karena potensi naik sebenarnya ada, karena kalau kita lihat stokastiknya sudah berada di area bawah ya, area 20-an itu sudah area bawah. Next, Bumi. Bumi kalau kita perhatikan ini sempat menguat ke harga ini ya 102, kemudian retrace sempat ke harga terendahnya itu 80. Nah ini sudah naik lagi. Tadi ditutup menguat 9,30% pada harga 94. Jadi potensi naik sebenarnya ini Bumi. Tergantung pasokan juga ya, karena kan batu bara. Karena kalau kita lihat ini teknikalnya ini ya membentuk golden cross, strong buy, teknikal, pasif akumulasi maksudnya ya. Dan ini kita lihat volume trading walaupun tidak sebanyak sehari sebelumnya, tapi mendukung ya buat kenaikan. Dan cuma masalahnya sekarang stokastiknya itu berada di area yang cukup tinggi antara 40-80. Bisa jadi break garis stokastik 80 ya. Ini potensi naik sebenarnya. Jadi Bumi.
Kesimpulannya potensi naik ya Bumi. Antam. Ini kalau kita lihat Antam ini sudah ini ya setelah mantul di 2210 terus menguat. Tadi ditutup di harga 2420 atau kenaikannya sebesar 3,42%. Harga close-nya tadi 2420. Ini membentuk candle hammer ya, hammer, candle hammer. Ini masih potensi lanjut kalau kita lihat secara volume trading oke. Lebih banyak dari volume sebelumnya dan ini kita lihat masih fase di sini. Pantulan golden cross dan kalau kita lihat justru ini ya fase akumulasi. Ini potensi lanjut ya kalau kita lihat. Ini kalau MACD-nya kita perhatikan ini ya kayaknya potensi lanjut untuk MACD Antam ini. Tapi tidak mesti nunggu dulu ya. Nah ini kalau kita lihat, nah ini kita lihat ini ya golden cross di sini golden crossnya ya sini. Nah ini basic bullish divergence di sini ya kita lihat divergence ya kalau kita lihat ini kalau ini ke sini bisa makan juga dengan ininya dulu ya. Ini ya ini classic bullish divergence jadi potensi lanjut ya. Kalau broker summary bisa kita perhatikan Antam tadi pasnya ya, akumulasi betul ya kalau kita lihat ini pas akumulasi ini bisa kita lihat ini ada penjualan tadi. Nah, ini tadi YP menjual 73, YP juga yang akumulasi 81. Jadi ini proses akumulasi ya. Potensi lanjut untuk Antam ini ya.